Halo peserta didik semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem komputer. Apakah kamu tahu tentang sistem komputer? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Jika hardware yang tidak disertai software, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Hal ini dikarenakan software tercipta untuk menulis fungsionalitas pada komputer tersebut sehingga terciptalah sebuah komputer yang memiliki fungsi untuk digunakan. Hardware saja ibarat tubuh manusia tanpa jiwa. Sama halnya dengan software, jika tidak ada pengguna, komputer hanya bisa dijadikan pajangan saja. Agar komputer dapat berfungsi membutuhkan pengguna untuk dapat mengoperasikan komputer. Perangkat keras komputer, hardware, adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Perangkat keras terdiri dari 4 komponen perangkat, yaitu 1. Komponen perangkat input, 2. Komponen perangkat output, 3. Komponen perangkat proses, 4. Komponen perangkat media penyimpanan. Komponen perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah pada komputer untuk diproses. Komponen perangkat input 1. Keyboard berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, karakter khusus dan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah khusus lainnya seperti shortcut untuk menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan, mengcopy. 2. Mouse berfungsi untuk perpindahan pointer atau kursor. 3. Scanner berfungsi untuk menduplikasi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Kemudian berikutnya akan disimpan dalam hard disk ataupun floppy disk. Komponen perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan menyajikan hasil dari pengolahan data oleh sebuah sistem komputer dan diterima oleh pengguna. Komponen perangkat output 1. Monitor berfungsi untuk mengirimkan hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dilihat oleh pengguna. 2. Printer berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar atau grafik dalam bentuk cetakan lembar pada kertas. 3. Proyektor yaitu alat yang biasa digunakan untuk presentasi. Perangkat ini dihubungkan dari komputer menggunakan kabel VGA atau HDMI untuk menampilkan apa yang ada pada monitor ke suatu screen, layar, ataupun dinding. 4. Speaker berfungsi sebagai alat bantu untuk menghasilkan suara. Komponen perangkat proses adalah sebuah perintah yang dikerjakan oleh komputer tempat operasi data, aritmatik, dan logika dari kumpulan data berjalan. Komponen perangkat proses 1. CPU ini layaknya otak dari sebuah komputer. Dalam mainboard atau motherboard, terdapat sirkuit tunggal terintegrasi, single integrated circuit, yang disebut dengan mikroprosesor di dalam CPU. 2. Random access memory, RAM, tempat di dalam komputer di mana sistem operasi, program aplikasi dan data yang sedang berjalan dan digunakan akan disimpan guna membantu kerja prosesor untuk dapat mengakses dengan lebih cepat. 3. Video Graphics Array, VGA, biasa dinamakan juga dengan video card, video adapter, display card, graphics card, graphics board, display adapter atau graphics adapter. VGA adalah perantara yang menghubungkan antara kartu grafis dengan layar monitor. 4. Motherboard adalah saraf pusat dalam sistem komputer. Sistem yang terhubung dalam komputer dikontrol dan dikendalikan oleh motherboard untuk berkomunikasi dengan perangkat atau peranti lainnya dalam sebuah sistem komputer. Komponen perangkat media penyimpanan adalah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan aplikasi, berkas, dan data. Kita dapat menyadari bagaimana sebuah berkas dapat kita kelola seperti menduplikasi, memindahkan, atau menghapusnya. Komponen perangkat penyimpanan 1. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data pada sebuah komputer. 2.
2. Optical drive adalah sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik untuk membaca dari CD atau menulis data ke dalam CD. 3. USB flash memory adalah alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Perangkat lunak komputer, software, tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Software dikelompok berdasarkan kegunaannya. 1. Sistem operasi. 2. Aplikasi penjelajah internet, browser. 3. Aplikasi persuratan. 4. Aplikasi pembaca multimedia. 5. Aplikasi pengelola multimedia. 6. Aplikasi penyimpanan online. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Beberapa sistem operasi. 1. Windows. Sebuah sistem operasi yang sangat terkenal dan paling banyak digunakan terutama bagi pengguna di Indonesia. 2. Linux. Sistem operasi Linux adalah sebuah sistem operasi yang bersifat open source atau gratis. 3. Mac OS, satu produk sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc. di mana pada sistem operasi ini memiliki antarmuka secara grafis yang sangat baik dan cepat. Aplikasi penjelajah internet, browser, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menjelajahi World Wide Web, (WWW), atau internet. Beberapa aplikasi browser. 1. Windows Internet Explorer, IE, sebuah peramban situs web dan sebuah perangkat lunak yang tertanam pada sistem operasi Windows. 2. Microsoft Edge, peramban situs web yang dikembangkan oleh Microsoft dan sama dengan peramban Windows Internet Explorer di mana Microsoft Edge juga termasuk dalam sistem operasi Windows. 3. Mozilla Firefox, peramban situs web dengan platform bebas yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla. 4. Google Chrome, peramban situs web yang dikembangkan oleh Google. 5. Safari, browser web grafis open source sebagian berbasis WebKit yang dikembangkan oleh Apple. Aplikasi persuratan adalah perangkat lunak, software, penerimaan surat yang mampu membantu pendistribusian surat dengan mudah, cepat, dan tepat. Contoh aplikasi persuratan sebagai berikut. 1. Google Gmail, layanan email gratis yang disediakan oleh Google. 2. Yahoo Mail, sebuah penyedia surat elektronik, webmail. 3. Outlook.com, aplikasi web pengelola informasi pribadi dari Microsoft yang terdiri dari layanan webmail, kalender, kontak, dan tugas. Aplikasi pembaca multimedia adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memungkinkan pengguna mengakses, memutar, dan menikmati berbagai jenis file multimedia, termasuk audio, video, gambar, dan teks. Contoh aplikasi pembaca multimedia. 1. VLC, Video Line Client, Media Player adalah suatu perangkat lunak pemutar media yang sangat populer dan terkenal di kalangan pengguna komputer. Fungsi VLC Media Player yaitu sebagai pemutar DVD, VCD, maupun CD. 2. Windows Media Player merupakan bagian dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh perusahaan Windows. Format file yang bisa ditampilkan Windows Media Player ada beberapa seperti media format WEMA, WMV, ASF, MPEG, MP3 dan beberapa format multimedia lainnya. Windows Media Player memiliki fungsi yang sangat membantu bagi pengguna Windows ketika ingin membuka file multimedia. 3. Winamp merupakan aplikasi pemutar musik dengan file format MP3 alias MP3 player. Winamp memiliki tampilan atau interface sederhana yang sangat khas. Di sini pengguna bisa membuat playlist hingga mengganti skin atau warna tampilan aplikasi sampai bentuk visualisasi dari equalizer. Aplikasi pengelola multimedia adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengatur, mengelola, dan mengatur koleksi multimedia Anda, seperti foto, video, musik, dan file lainnya. Contoh aplikasi pengolah multimedia.
Wondershare Filmora sendiri merupakan software editing video yang bisa berguna untuk membuat footage yang kalian ambil menjadi lebih berkesan. Di samping fitur yang ada di dalamnya, salah satu hal yang paling dicintai pengguna dari software video editor Wondershare Filmora adalah kemudahan penggunaannya. Ya, siapa saja bisa menggunakan software ini dengan mudahnya. Sistemnya praktis, dan UI yang disediakan dirasa cukup memudahkan pengguna untuk mengakses segala macam hal, mulai dari tools untuk mengedit video, sampai dengan fitur untuk mengimport media. 2. Camtasia Studio adalah salah perangkat lunak yang dikembangkan oleh TechSmith Corporation yang saat ini sudah ada dalam versi 8.4. Camtasia digunakan untuk merekam semua aktivitas yang ada pada desktop komputer. Perangkat lunak ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran berbasis multimedia dan e-learning, yaitu dengan membuat video tutorial atau pelatihan dan membuat video presentasi dikenal dengan istilah screencast. 3. CapCut adalah aplikasi video editing untuk membuat konten berkualitas tanpa perlu menguasai keterampilan teknis secara mendalam. Dikembangkan oleh ByteDance, perusahaan yang juga mengembangkan platform TikTok. CapCut dapat mengintegrasikan konten dengan platform media sosial populer tersebut. Salah satu keunggulan CapCut adalah kemudahan akses. Aplikasi ini bisa diakses baik dari aplikasi di perangkat mobile maupun langsung dari browser yang hanya memerlukan koneksi internet. Menggunakan interface yang intuitif dan user-friendly, CapCut menjadi pilihan ideal bagi pemula yang ingin menghasilkan konten visual menarik dengan cepat. CapCut tidak hanya menyediakan efek dan transisi yang beragam, tetapi juga menjadi tool berbasis AI untuk melakukan editing yang sebelumnya sulit dilakukan, seperti koreksi warna foto, penataan ulang style foto, restorasi foto lama, semua dengan bantuan AI. Lebih dari itu, CapCut juga menawarkan kemampuan untuk meningkatkan resolusi gambar dan video, sebuah fitur yang sangat berguna bagi content creator maupun marketer untuk menjaga kualitas visual saat ingin mengunggah konten ke media sosial. Aplikasi penyimpanan online adalah perangkat lunak atau layanan yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola, dan mengakses berbagai jenis file dan data secara daring, online, dari berbagai perangkat dan lokasi. Layanan ini biasanya menyediakan penyimpanan cloud yang aman dan seringkali memiliki fitur-fitur tambahan seperti berbagi file, sinkronisasi, dan berbagai opsi pengaturan privasi. Misalnya, Google Drive, OneDrive, Dropbox. Contoh aplikasi penyimpanan online yaitu 1. Google Drive adalah sebuah layanan penyimpanan awan yang bisa digunakan penggunanya untuk menyimpan file melebihi batasan hard drive. Tidak hanya sebagai penyimpanan file, layanan penyimpanan online ini juga bisa digunakan sebagai ruang penyimpanan data atau file backup. Ruang penyimpanan awan ini dapat digunakan siapapun, terutama pekerja kantoran yang membutuhkan ruangan penyimpanan file dengan kapasitas cukup besar. Selain digunakan untuk menyimpan file pribadi, Google Drive juga memiliki manfaat bagi penggunanya untuk berbagi file yang tersimpan kepada orang lain. Cara berbagi file menggunakan Google Drive juga cukup mudah. Pemilik file hanya perlu membagikan tautan kepada orang lain sehingga dapat mengakses file tersebut. Orang yang memiliki tautan file yang dibagikan nantinya mendapatkan akses untuk mengunduh, menghapus, dan bahkan mengedit file tersebut sesuai izin yang diberikan pemilik file. Manfaat dan keunggulan kedua adalah sebagai sarana menyimpan data backup chat aplikasi WhatsApp. Pengguna WhatsApp dapat memanfaatkan Google Drive untuk menyimpan riwayat obrolan dan seluruh media yang dibagikan di aplikasi WhatsApp. Dengan demikian, pengguna Google Drive tidak perlu khawatir jika hendak mengganti perangkat atau mengalami error. Selain menyimpan file, Google Drive juga dapat digunakan untuk menyimpan tautan yang pernah dibuka sebelumnya. Fitur ini berguna ketika kita hendak mencari tautan tentang pekerjaan, materi, atau informasi lainnya yang sebelumnya telah kita buka. Cara mengaktifkan fitur ini cukup mudah, yaitu dengan ekstensi Google Drive yang ada di Google Chrome kamu. Selanjutnya, klik ikon segitiga yang ada pada browser untuk menyimpan link yang sedang kamu buka saat itu. 2. OneDrive adalah sebuah platform penyimpanan data berbasis cloud,
Platform ini dapat digunakan pengguna Microsoft secara gratis dengan kapasitas yang tertentu. Fungsi OneDrive yaitu memudahkan pengguna dalam menyimpan data berupa file gambar, dokumen, video, dan berbagai jenis file lainnya. Karena berbasis cloud, maka kamu bisa mengakses data tersebut dimanapun dan kapanpun selama terhubung ke internet. Selama perangkat terhubung ke internet, maka selama itu juga kamu bisa mengakses data-data tersebut pada OneDrive. Sehingga data bisa didapatkan sewaktu-waktu. Karena merupakan produk Microsoft, maka untuk mengakses OneDrive mereka harus masuk ke akun Microsoft masing-masing terlebih dulu. Jika kamu adalah pengguna sistem operasi Windows 10, maka kamu tidak perlu memasang aplikasi tersebut, karena sudah ada pada Windows tersebut. Berbeda apabila kamu hendak menggunakan di perangkat seluler, kamu bisa menemukan aplikasinya di Play Store dan App Store. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Contoh pengguna adalah peserta didik, akuntan, programmer, sekretaris, dan lain-lain. Itu tadi sekilas tentang sistem komputer. Perlu diingat kembali, komputer adalah alat yang hebat yang membantu kita dalam banyak hal. Teruslah belajar, dan siapa tahu, mungkin kamu akan menjadi seorang ahli komputer suatu hari nanti. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.